sudah menjamin kepada warga negara untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat. Oleh sebab itu kawan-kawan semua, meskipun masa kita tidak begitu banyak, tetapi inilah salah satu bentuk aksi bela negara kita terhadap tatanan pemerintah, khususnya di pemerintah Kota Bandar Lampung. Oleh sebab itu kepada kawan-kawan semua, untuk mengawali daripada aksi kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Mundur sekarang lagi, kawan-kawan mundur. Baik kawan-kawan, dengan hitungan 3 kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari panduan hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, mereka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, mereka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, mereka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, mereka, hiduplah Indonesia Raya. Satu aksi, satu orasi, satu aksi, takbir orasi, takbir. Jadi kawan-kawan, intinya tema pada hari ini adalah basmi yang namanya korupsi. Lanjut. Kedua, turunkan copot yang namanya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bandar Lampung. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Wali Kota Bandar Lampung, yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Sekretaris Daerah Bandar Lampung, Asisten Kepala Dinas dan seluruh aparat sipil yang ada di pemerintah Kota Bandar Lampung, terutama kepada para aparat penegak hukum dari kepolisian maupun Satuan Pol PP yang sudah siap siaga dari pagi hari menjaga agar jalannya penyampaian aspirasi ini berjalan kondusif. Takbir. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maksud dan tujuan kami datang kemari adalah menyampaikan pengaduan, yaitu ketidakpuasan kami terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung terkait pekerjaan infrastruktur tahun anggaran APBD 2025. Makanya kami datang kemari ingin bertemu langsung, ingin berdiskusi, ingin beraudisi dengan Wali Kota Bandar Lampung. Betul? Fenomena tersebut atau peristiwa tersebut terjadi di awal, kami pernah menyampaikan surat Bapak Ibu sekalian sebanyak 12 kali kepada Dinas PU dari bulan September sampai bulan November. Tapi Dinas PU itu tidak memiliki itikat baik untuk membalas atau memberikan jawaban klarifikasi. Ini menyangkut uang negara. Jadi yang namanya uang negara, 1 rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan. Seharusnya
Harusnya bapak-bapak ibu sekalian, yang namanya kepala dinas itu memberikan contoh yang baik kepada bawahnya maupun kepada masyarakat. Kalau sudah begini apa namanya? Merugikan mereka, betul? Kita ambil ibarat. Kenapa Pak tujuan? Ketika masyarakat menyampaikan aspirasi, itu merupakan saran dan kritik. Tujuannya apa? Mematikan semangat patriotisme, mewujudkan pemerintah good governance and clean governance. Maka disinilah namanya pusat, namanya pelayanan publik harus benar-benar dipolitiskan. Saya heran, kok begini jadinya? Belum lagi ada namanya indikasi tindakan pidana korupsi terhadap pelaksanaan realisasi tahun 2025. Tapi kalau kita umpamakan Bapak Ibu sekalian ya, di dalam tubuh manusia itu jika terdapat penyakit, maka penyakitnya harus diapakan? Sembuhkan, apa yang ada? Kalau ada virusnya, hancurkan. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, kalau pemerintahan daerah kita ini mendapatkan suatu permasalahan, maka harus dicarikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jangan sampai berdampak kepada hal-hal yang tidak lain. Ini sini sangat harus benar-benar diprioritaskan. Makanya kami di sini ingin mengadu kepada Bapak, kepada Wali Kota Bandar Lampung untuk segera mencopot kepala dinas Bandar Lampung. Betul. Kalau nggak bisa nama. Satu aksi, korupsi. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan pernyataan sikap ini secara formal. Pernyataan sikap Masyarakat Transparansi Merdeka Provinsi Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Masyarakat Transparansi Merdeka Provinsi Lampung telah melakukan survei dan investigasi terhadap sejumlah kegiatan infrastruktur sebanyak 31 proyek yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Bandar Lampung, dan hasil investigasi tersebut telah kami sampaikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dalam bentuk penyampaian surat, data, informasi, dan dokumentasi sebanyak 12 kali. Namun sampai saat ini terhitung dari tanggal 15 September 2025 sampai dengan tanggal 18 November 2025, Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak memiliki itikat baik untuk memberikan jawaban klarifikasi tersebut. Dengan demikian, kami nyatakan bahwa akibat telah lalai dalam pengendalian pemerintah di satu kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, tidak kooperatif dan tidak memiliki itikat baik dalam menjalankan pelayanan publik secara benar, tidak melaksanakan fungsi dan tugas secara bertanggung jawab sebagai pegawai negeri sipil, tidak mempedulikan masukan masyarakat dan keterbukaan informasi publik secara transparan, akuntabel, sehingga berdampak kurang optimal ya pada sisi pelayanan publik. Seharusnya sebagai aparat sipil negara bekerja secara profesional serta menjunjung tinggi sportivitas, loyalitas, dan disiplin agar penyelenggaraan pemerintah daerah semakin terintegritas menuju good government and clean government. Kami mencontohkan, jika di tubuh seorang terinfeksi suatu penyakit, maka harus segera diobati atau dimusnahkan virusnya. Jangan sampai penyakit tersebut menular ke orang lain. Demikian pula dengan tatanan pemerintah daerah. Jika terindikasi suatu permasalahan besar menyangkut nama baik pemerintah, maka harus segera diatasi dan dicari solusinya. Jangan sampai menular berdampak ke tempat lain. Dan perlu diketahui, masyarakat Transparansi Merdeka Provinsi Lampung senantiasa menjalankan peran serta masyarakat sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tujuannya tiada lain adalah mendorong pemerintah daerah mewujudkan pemerintahan bebas dari praktik-praktik korupsi dan nepotisme. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Adapun daftar pekerjaan infrastruktur tahun anggaran APBD 2025 yang telah berhasil kami lakukan survei dan investigasi adalah sebagai berikut. 1. Pembangunan dokter di Kota Bandar Lampung dengan nilai 2,9 miliar. Kedua, peningkatan jalan Harimudin Kecamatan Sukabumi dengan nilai 1,1 miliar lebih. Ketiga, jalan peningkatan jalan Pangeran Tirtayasa Campang Raya Kecamatan Sukabumi dengan nilai 4,9 miliar lebih. 4. Peningkatan jalan Cikik Tiro Kecamatan Kemiring nilai 1,9 miliar lebih. 5. Pembangunan Puskesmas Kopri Raya dengan nilai 3,4 miliar lebih. 6. Pembangunan gedung kantor Kelurahan Mekanis nilai 1,7 miliar lebih. 7. Pembangunan gedung kantor Kelurahan Raja Bangsa Jaya nilai 1,7 miliar lebih. 8. Pembangunan Puskesmas Campang Raya nilai 1,7 miliar lebih. Dan 9. Pembangunan kantor Kelurahan Karang Maritim Panjang nilai 3,4 miliar lebih. 10. Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Panjang nilai 4,9 miliar lebih. 11. Penataan Masjid Baitur Rahman Perumahan Kopi nilai 1,9 miliar lebih. 12. Penataan trotoar Jalan Ikan Bawah Kecamatan Cirebon Selatan nilai 1,6 miliar lebih. 13. Pembangunan drainase Balai Pulau Pisang lingkungan 1 Kelurahan Kopi Jaya Sukarame nilai 790 juta lebih. 14. Pembangunan gedung dinas sosial nilai 2,9 miliar lebih. 15. Pembangunan tarif atau program jalan bangsa Ratu Turun BKP Blok C nilai 843 juta lebih. 16. Pembangunan tarif program dari bawah RT 01 lingkungan 1 Sumber Jaya Sejahtera nilai 383 juta lebih. 17. Rehabilitasi Puskesmas Permata Sukarame nilai 1,97 miliar lebih. 18. Pembangunan rumah sakit umum Cokro di Kota 1 nilai 12,8 miliar lebih. 19. Penataan trotoar jalan sosial Kecamatan Berbutong Utara nilai 2,4 miliar lebih. 20. Pembangunan gapura ke arah pesawat Udang Merah nilai 1,2 miliar lebih. 21. Pembangunan gapura toko yang Simpang nilai 1,2 miliar lebih. 22. Pembangunan drainase Perumahan Kopri RT 02 lingkungan 1 Kopri Raya Kecamatan Sukarame nilai 789 juta lebih. 23. Pembangunan gapura Pasar Mampu Kangkung dengan nilai 1,2 miliar lebih. 24. Pembangunan Tugu Al-Quran nilai 984 juta lebih. 25. Pembangunan drainase Perumahan Kopri RT 02 lingkungan 1 Kelurahan Kopi Raya Kecamatan Kemiling nilai 625 juta lebih. 26. Pembangunan drainase Jalan RE Martadinana Raka Perumpuri Gading RT 004 Sukamaju Selit Putung Timur pembangunan drainase Perum BKP Kemiling Permain nilai 398 juta lebih. 27. Renovasi gedung Geraha Mandala 1,3 miliar lebih. 28. Pembangunan drainase Jalan Palapa 10 Rata 05 lingkungan 3 Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Agung Kapura nilai 747 juta lebih. 29. Renovasi gedung BLK Kota Bandar Lampung nilai 1,4 miliar lebih. 30. Pembangunan rumah sakit Uin Raden Intap tahap 1 nilai 2,9 miliar lebih. 31. Pembangunan drainase Kuntung Suropati Kelurahan Labuan Raya Labuan nilai 720 juta lebih. Dari proyek APBD 2025 yang telah kami lakukan survei dan investigasi, semuanya terindikasi melakukan pelanggaran yang mengarah pada dugaan tindakan pidana korupsi. Atas peristiwa tersebut, masyarakat transparansi mereka Provinsi Lampung menyampaikan tuntutan sebagai berikut. A. Kepada yang terhormat Ibu Wali Kota Bandar Lampung untuk memberikan keputusan tegas
dan menonjolkan oknum kepala dinas pekerjaan umum Bandar Lampung dan para staf lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut karena diduga telah mencoreng nama baik pemerintah Kota Bandar Lampung. B. Dalam rangka penegakan hukum, tata kelola keuangan, akuntabilitas dan transparansi disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan, mengaudit oknum pejabat yang terlibat dan pihak lainnya untuk ditetapkan sebagai tersangka di hadapan hukum di kemudian hari. Dugaan tindak pidana korupsi bersama. Demikian berdasarkan sikap masyarakat relasi disampaikan untuk diketahui secara umum. Satu aksi, pasti korupsi. Jadi itu, kawan-kawan semua, kita sudah melakukan survei dan intimidasi. Datanya itu sudah kita kasih, sudah kita kirim ke Dinas PU. Ini mencetak sejarah baru kali ini. Masyarakat menyampaikan surat sebanyak 12 kali dari bulan September sampai bulan November. Ini kan lucu, ini kan membuat malu. Jadi kalau menurut kawan-kawan, sudah pantaskah diberikan pendidikan pelayanan publik baik atau tidak? Belum. Kita lihat. Jadi karena kami juga MTM pernah melakukan survei dan riset, ini belum masuk kategori pelayanan publik yang baik. Kalau Anda kata mau diberikan penghargaan, itu ada kali kongres, jadi tidak bisa. Jadi kami di sini mencoba ingin bertemu dengan Ibu Wali Kota, ingin menyampaikan pengaduan secara resmi. Ya, kita akan beraudiensi bagaimana ini permasalahan-permasalahan ini. Karena kita terus terang, bukan hanya sampai di sini saja Bapak Ibu sekalian. Kita akan menyampaikan kepada aparat hukum di kemudian hari. Kita akan menyampaikan di Jakarta, di pusat. Karena kalau kita lihat di pemerintah kota di sini, kita lihat, saya tidak bisa membicarakan lagi. Mungkin masyarakat sudah tahu. Itu saja. Oleh sebab itu, tolong kepada perwakilan dari pemerintah, izinkan kami untuk bertemu langsung kepada Ibu Wali Kota perihal ingin menyampaikan pengaduan. Jangan sampai hal-hal seperti ini tertunda. Kami efeknya sangat berbahaya. Karena imbasnya apa? Bagi pegawai-pegawai yang lain, berimbasnya bagi pegawai yang memang bekerja dengan baik, konsisten, loyalitas. Ini gara-gara segelintir orang rusak semua. Jadi kami juga sebagai masyarakat Sulawesi sudah mengikuti perjalanan pemerintah ini, Pak. Dari zamannya Wali Kota Edi Sulisno, dari zamannya Wali Kota Soeharto hingga sampai Herman Air, tidak ada permasalahan seperti ini. Saya heran, kenapa? Apakah ini nama indikasi di Wali Korupsi yang sudah membunuh? Kita betul, Bapak Ibu sekalian, kita memiliki tangan bersih. Agar kita tangan bersih kita itu untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat. Jangan anti kritik. Masyarakat justru memberikan saran dan pendapat untuk membangun yang lebih baik, untuk diatasi. Jadi jangan terlalu trauma. Kita baik, kita ingin menyampaikan. Makanya itu tadi sebagai catatan, ini baru sejarah. Biasanya kami itu kalau menyampaikan surat instansi, sekali dua kali mereka memberikan jawaban kelanjutan. Ini sudah 12 kali Bapak Ibu sekalian. Coba saudara-saudara seperti saya, apa perasaan kalian? Nah inilah makanya dengan ini mungkin wali kota kita tidak tahu apa yang terjadi di masyarakat, apa yang terjadi di bawah. Jangan sampai membaca di dinas-dinas yang lain yang tidak memiliki kesalahan, akhirnya apa? Ikut dibiarkan. Kalau sampai ini dibiarkan, ini akan menjadi bahaya buat jalannya pemerintah kita, Bapak Ibu. Karena saya juga warga Bandar Lampung, saya melihat, maka saya ceritakan tadi, sejak dari Wali Kota Soeharto sampai Herman, saya mengikuti perjalanan itu sebelum. Baru kali ini saya merasakannya. Tapi kalau Anda kata memang sudah ada kesediaan dari pemerintah Kota Bandar Lampung untuk kita beraudiensi, bertemu menyampaikan kepada kita, tidak masalah. Biar masyarakat menilai. Karena ingat, jabatan itu adalah titipan pada masyarakat yang memilih. Makanya kalau Anda kata memang seorang pemimpin itu bijak, dia akan bijak juga di bawahnya juga. Oleh sebab itu, mohon
kepada aparat pemerintah memberikan kesediaan waktu untuk kami beraudiensi untuk berdiskusi menyampaikan pengaduan-pengaduan ini secara resmi. Satu aksi, satu aksi, satu aksi, satu aksi, pasti korupsi. Jadi Bapak Ibu jangan melihat kita setia, kita masih mandang. Karena ini adalah wilayah bagian saya juga. Kalau saya kerahkan dari ujung timur, ujung barat, utara, bisa saja. Cuman buat apa? Kita di sini hanya menyampaikan pengaduan. Inilah yang terjadi. Ini yang terjadi. Jadi alasan apa solusi yang harus diberikan oleh pemerintah kota dengan ada insiden seperti ini? Kan ini nggak wali kota sama asistennya sama Ari. Mana perwakilan? Perwakilan dari pemerintah, adakah rekomendasi kami untuk berjumpa untuk menyampaikan pengaduan? Bisikin apa? Ada wali kota yang lagi nggak ada. Karena kita terus terang ini sangat penting Bapak Ibu. Kita tidak main-main bahwa kita datang di sini resmi sudah menyampaikan izin kepada pihak aparat penegak hukum khusus mereka. Kita datang dengan damai tanpa adanya ya. Kalau Anda kata memang ada yang bisa ditemuin, baik itu dari wakil wali kota, asisten maupun sekretaris desa, sekretaris Pemkot, ya silakan, nggak apa-apa. Kami terus terang suatu saat kami akan datang kembali ingin menuntut daripada tuntutan kami yang belum terpenuhi. Karena menginginkan cuma dua Bapak Ibu. Ini kalau sampai dipelihara yang namanya penyakit virus, ini berbahaya Bapak Ibu sekalian. Berbahaya kepada instansi lain. Ini sangat bahaya karena saya lihat selama kepemimpinan Herman Eneng itu cukup baik, pelayanan publik baik, keterbukaan informasi baik, sampai kepemimpinan baik, semuanya baik. Itu saja saya buka. Saya tahu. Maka oleh sebab itu tolong kami berikan waktu. Daripada nggak ada tempat. Ayo kita nyanyikan ya sambil kita menunggu, mungkin mereka sedang negosiasi untuk mempersiapkan kita beraudiensi apapun dengan hantu, dengan siapa kita terserah. Takbir, bentangkan pamflet kita. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, inilah dua tuntutan kami, yaitu meminta kepada Wali Kota Lampung yang terhormat untuk menonjolkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Lampung. Dua, meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas oknum-oknum yang terlibat tindak pidana korupsi untuk ditetapkan sebagai tersangka. Ini versinya nanti. Versinya nanti yang kedua ini kita akan menyampaikan kepada aparat penegak hukum. Kita akan melakukan bawa data satu dos. Kita sekarang ini kawan-kawan, saya mau nanya juga, ya. Kita tidak membuka hal ini saja. Kita nanti ke depan akan membuka yang lain-lain. Tapi itu tidak bisa kita bukan sini. Sekarang saya mau nanya, kalau ada namanya bantuan sosial itu fiktif, itu korupsi apa bukan? Itu jelas. Jelas. Kenapa? Ini uang rakyat. Rp1 pun harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saudara-saudara tidak percaya, lihat daftar berapa jumlah yang mendapat bansos. Lakukan sampling, ambil sampel, cek. Cuma kita tidak mau dulu. Ini kamu belajar. Mudah-mudahan ke depan kita ada titik temu untuk menyampaikan semua ini semua. Yang kedua, dalam penyusunan RAPBD anggaran pendapatan daerah, jika terjadi korupsi dan imposisi, itu namanya korupsi bukan? Korupsi kalau sudah mengatur nominal itu kenapa naik? Yang kedua, untuk mengenai masalah posisi jabatan, sedikit lagi sampai ke sekda gitu. minta jabatan A, jabatan B, jabatan C. Korupsi bukan? Kita tidak membahas itu semua. Yang kita pada hari ini fokus pada yang namanya maladministrasi, dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh oknum Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Lampung.
Kuala kan. Sekarang ada. Berkas sudah dikasih. Gantian kuala mau. Baik, ini kita bukan ancaman karena dalam peraturan undang-undangan Pak, yang namanya ancaman itu sudah diatur. Kalau kita versinya dari masyarakat bukan mengancam, kita akan sudah menuntut kembali berikutnya. Ingat, kita bukan mengancam. Kalau Anda kata memang tidak ada kesediaan daripada asisten, daripada sekretaris daerah maupun berbagai lain, oke, terima kasih. Biar masyarakat menilai bagaimana penegakan proses demokrasi pada Lampung di sini. Ingat, jabatan sementara. Kami yang pertama melakukan survei pilkada untuk Herman Ain jadi. Ingat, sebelum juga kami juga MTM pernah melakukan survei investigasi pilkada terhadap area ini terhadap industri. Ingat Bu, jabatan cuma 5 tahun. Kalau Anda kata memang tidak mau menerima, biarkan masyarakat yang menilai. Kita lihat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.